Salam kejujuran. Mari kita biasakan berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri kita sendiri dan kita tanamkan di dalam keluarga kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita awasi, kita evaluasi. Kalau ada yang belum pas, kita cari solusinya agar terbentuk keluarga, tercapai keluarga yang makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Keluarga, sebagaimana Allah menyampaikan, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan kita juga berdoa, semoga di kehidupan kedua nanti dikumpulkan kembali oleh Allah sebagai penduduk surga dalam satu keluarga yang utuh seperti yang ada di bumi sebelum kita meninggal. Dan kita menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Apapun itu, sekecil apapun, walaupun sebesar biji sawi, kebaikan yang kita perbuat berasal dari Allah dan dibalas oleh Allah dengan kebaikan juga. Ketidakbaikan sebesar biji sawi berasal dari Allah, kita perbuat, dibalas oleh Allah dengan ketidakbaikan juga. Itu namanya dipertanggungjawabkan. Ada kausalitasnya, ada sebab akibatnya. Setiap aktivitas kita, setiap amal ibadah kita, sekecil apapun, dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kita manusia berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan amal ibadah kita. Aktivitas kita selama hidup di bumi. Dari mana aku datang, kan kemana aku pulang. Apa yang aku lakukan, bagaimana pertanggungan. Apa yang sudah terjadi tak mungkin akan kembali. Aku hanyalah insani, mana mungkin punya nyali. Semuanya sudah ada sejak di kandungan bunda. Aku tak punya kuasa untuk mengubah. Dari mana? Dari Allah, kita berasal dari Allah. Aktivitas kita pun dari sana. Kembalinya pulang, kembali kepada Allah. Aktivitas kita sehari-hari, kita pertanggungjawabkan hanya kepada Allah. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya? Sementara yang kita tahu pertanggungjawaban nanti yang pasti itu di akhirat, di kehidupan kedua. Dalam bentuk konkretnya pertanggungjawaban kita itu puncaknya adalah surga atau neraka. Tetapi selama hidup di bumi, kita diberi kesempatan untuk introspeksi diri, istighfar sebelum mati. Jangan sampai sudah mati, masuk neraka, penduduk neraka, dan berkata, ya Allah, seandainya aku dihidupkan kembali, aku akan berbuat, akan melaksanakan semua perintahmu, dan meninggalkan semua laranganmu, mengubah semua kehidupanku yang dulu yang negatif, yang tidak benar, berjalan pada kebenaran. Tapi itu mustahil. Karena mustahil
dan sudah masuk pada kehidupan kedua, kehidupan yang abadi. Maka ketika kehidupan yang fana ada batas waktu usia, dibatasi dengan kematian. Nah, sebelum mati, introspeksi diri, istighfar setiap hari, dan semoga istighfar kita diterima oleh Allah. Tapi kita juga berusaha meninggalkan sekuat tenaga apa yang sudah kita mohonkan ampun tadi, perbuatan yang salah, jangan diulangi kembali. Betul-betul ditinggalkan. Sekecil apapun perbuatan kita, dibalas oleh Allah dalam kehidupan kedua. Tapi selama hidup di bumi, balasan itu kita terima. Hanya kita tidak tahu dibalas hari ini setelah kita berbuat kepada diri kita sendiri, atau pasangan kita, atau pada anak cucu kita nanti. Atau sekian waktu berlalu sampai lupa kalau kita pernah berbuat salah. Setahun, 2 tahun, mungkin 10 tahun. Nah, balasannya pada diri kita atau pasangan kita kalau masih hidup, atau pada anak keturunan kita. Nah, jangan sampai mengucapkan satu kata saja, itu menyakitkan hati orang. Nah, suatu saat kita sudah lupa peristiwa itu. Nah, mungkin keputusan tertentu mungkin tidak berkaitan dengan sekolah, mungkin berkaitan dengan pekerjaan. Anaknya masuk satu pekerjaan tidak diterima. Karena semua itu dibalas oleh Allah. Kausalitasnya ada. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan membalas perbuatan kita yang baik ataupun yang tidak baik. Melalui apa, dengan siapa, atau kepada siapa di antara kita diberikan. Bagaimana caranya kita nggak tahu. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata, dalam berbuat amal ibadah, aktivitas sehari-hari. Karena aktivitas yang kita lakukan akan menimbulkan akibat pada diri kita, atau pada pasangan kita, atau pada anak keturunan kita. Dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan, melakukan introspeksi diri setiap hari, setiap habis melaksanakan amal ibadah aktivitas, introspeksi diri, istighfar, untuk menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Dengan kejujuran yang kuat, tunduk dan patuh melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, untuk menjadi hamba yang berserah diri hanya kepada Allah. Oke, alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan untuk berbelanja, mensyukuri nikmat berupa uang, dibelanjakan untuk kebutuhan keluarga, lalu nanti dimasak dan dihidangkan, dinikmati bersama keluarga sebagai salah satu bentuk bersyukur, menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah untuk dibelanjakan untuk kebutuhan keluarga. Ini dia belanja hari ini. Sayang anak, sayang keluarga. Mari silakan dibeli. Dibeli di pasar, bukan di sini ya.
Belinya di pasar atau di tempat belanjaan yang lainnya. Oke lah. Oh ini kita tadi beli beras. Beras beli eceran. Alhamdulillah masih ada rezeki. Masih ada yang jualan. Dan bisa beli beras serang 13.500. Kemudian beli ayam sekilo 34, tapi saya belinya 20.000, jadi setengah kilo lebih. Kemudian beli apa ini, merica bubuk, satunya 1.000. Beli sayur, sawi, jahe, sawi, beli sawi, satu ikat 1.500. Kalau mau murah beli datanglah ke Jombang. Promosi 1.500. Tambah ini 1.000, 3.500. Tambah ini totalnya semua 2.500 berarti apa ini namanya? Daun serai 2 batang. Kemudian godong berambang 3 ikat kecil. Dan seledri bawang prei. Ini rencana nanti mau masak mie ayam atau mie ramen. Ini, jadi ini 6.000 tadi belanja di Pak Lucu. 6.000 tambah 10.000 mie-nya 16. Tambah ini ayam 20, 36. Tambah beras 27. Alhamdulillah, disyukuri masih diberi rezeki untuk berbelanja, untuk dibelikan kebutuhan keluarga, karena berapapun jumlah uang yang dipakai, yang dibelanjakan untuk keluarga, itu nilainya lebih besar. Nilainya di mata Allah itu lebih besar, bernilai sekali. Hasil kerja, hasil keringat orang tua, ayah, ibu. Kalau ayah bekerja di luar, ibu di dalam, dibelanjakan untuk keluarga, itu nilainya lebih besar dalam pandangan Allah untuk keluarga. Jadi jangan lupa jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Makan untuk tenaga, bekerja, belajar, disyukuri ada rezeki bisa untuk membelinya. Dengan makan, dengan minum, punya tenaga, punya semangat untuk beribadah, untuk beraktivitas apapun. Rezeki dibelanjakan untuk keluarga, dibelanjakan untuk beli gizinya, untuk sekolahnya, untuk beli internetnya, beli listriknya. Lalu disyukuri semuanya itu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, proses aktivitas amal ibadah, dan dipertanggungjawabkan juga kepada Allah. Apapun perbuatan kita, ada malaikat yang mengawasi kita, dan ada Rasulku yang mengawasimu dari tempat yang tidak kamu ketahui. Salam kejujuran.